Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Siswa-siswi yang saya banggakan, perkenalkan sebelumnya, nama saya Hamzah Isfahani. Saya adalah guru ekonomi untuk kelas 10 dan 11 IPS dan kelas 11 MIPA 1 nantinya. Nah, hari ini kita berjumpa di pertemuan pertama di pelajaran ekonomi secara daring. Karena apa? Karena kita belum bisa bertatap muka secara langsung karena situasinya sedang dalam masa pandemi COVID-19. Saya yakin teman-teman sekalian, siswa-siswiku tercinta, tidak kehilangan semangat karena belajar dari rumah. Nah, di sini kita akan membahas tentang arti ekonomi, ya. Nah, saya yakin teman-teman sekalian sudah pernah mendengar tentang kata ekonomi. Nah, apa yang terlintas di pikiran teman-teman sekalian ketika kita mendengar istilah ekonomi, ya? Nah, ekonomi itu banyak yang mengartikan, banyak yang berpikir mengasumsikan ketika mendengar kata ekonomi itu uang. Ya, mungkin kamu teman-teman sekalian juga berpikiran yang sama. Nah, tapi saya yakin ada satu dua yang mengerti arti ekonomi karena sudah pernah dipelajari atau dibaca sebelumnya. Jadi ekonomi itu, ya teman-teman sekalian, ekonomi itu diperkenalkan oleh seorang ilmuwan berasal dari Yunani, yaitu Aristoteles, ya. Nah, dialah yang memperkenalkan tentang ilmu ekonomi. Kemudian ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan oikonomia, yang berasal dari kata oikos, yaitu rumah tangga, dan nomos, artinya aturan. Nah, jadi oikos nomos itu artinya adalah aturan dalam rumah tangga. Nah, mengapa begitu? Karena rumah tangga itu punya kebutuhan. Kalau tidak diatur, maka kebutuhan yang dimiliki oleh rumah tangga tadi sulit untuk terpenuhi. Jadi, secara bahasa itulah arti ekonomi yang berasal dari kata atau bahasa Yunani tadi, oikos nomos. Nah, ekonomi mempunyai arti. Ada arti secara sempit, yaitu organisasi, rumah tangga, pemerintah, atau masyarakat luar negeri atau luar negeri. Nah, adapun arti yang berikutnya adalah arti secara luas. Arti secara luas, ekonomi itu diartikan sebagai cara atau kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi dalam memenuhi kebutuhan ini ada cara, ada kegiatan, ada trik, ada ilmu yang harus digunakan untuk memenuhinya. Nah, kemudian mengapa kita harus belajar ilmu ekonomi? Nah, ada beberapa alasan mengapa kita belajar ilmu ekonomi. Yang pertama, bahwasanya kebutuhan kita itu tidak terbatas. Banyak kebutuhan dalam diri kita yang harus kita penuhi, mulai dari sandang, pangan, dan papan. Nah, kemudian apalagi sumber daya untuk memenuhinya tadi terbatas. Kita butuh makan. Kalau tidak ditanam padi, maka padi akan habis. Maka ada ilmu yang harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, yang banyak tadi, sementara sumber daya alamnya atau sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan itu terbatas. Nah, kemudian ada manfaat belajar ekonomi. Apa saja manfaat belajar ilmu ekonomi ini? Yang pertama adalah menentukan cara yang tepat bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita. Ya, misalnya kita lapar. Bagaimana memenuhi kebutuhan akan rasa lapar tadi? Tentunya dengan makan. Bagaimana kita bisa makan? Nah, banyak caranya. Apakah kita tanam sendiri tumbuh-tumbuhan atau sayurnya? Atau kita beli, atau dengan cara apa? Atau dengan cara barter. Nah, itulah manfaat belajar ilmu ekonomi yang pertama. Yang kedua, memilih dan menetapkan mana kebutuhan yang akan kita dahulukan. Misalnya
Hari ini kita lapar, tapi di saat hari ini juga kita ingin membeli sesuatu, misalnya pulsa kita katakan. Kita hanya punya uang 10.000. Nah, dengan ilmu ekonomi kita akan bisa menentukan kebutuhan mana yang akan kita dahulukan. Atau jika memang bisa di uang 10.000 itu kita bagi menjadi 2, kebutuhan itu dapat kita penuhi jika memang bisa. Nah, jadi untuk pertemuan pertama ini, pertemuan yang singkat ini dulu materi dari saya ya. Nah, tugas teman-teman sekalian silahkan dikembangkan di dalam buku catatannya dari sumber-sumber yang lain ya, ditulis, dicatat supaya tidak lupa. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.